Jumpa lagi di Wow Watch on this weekend.co bersama saya Tika Biantoro. Seperti biasa, kita akan membacakan 5 berita paling banyak dibaca di genpi.co, yakni salah satunya yaitu pernyataan Munarman FPI yang bikin Kapolri cukup gemeteran. Tapi ada juga janji Kapolri baru Listio Sigit Prabowo yang bikin pejabat Polri lain itu ketakutan. Apa saja di Wow Watch on this weekend.co? Ini dia. Kita awali berita kelima yang paling banyak dibaca di genpi.co, yakni adalah Natalius Pigai diskakmat oleh Wamenkumham. Jadi Wamenkumham ini Edi Hairich belak-belakan merespon balik tentang ucapan Natalius Pigai yang menyebut penolak vaksin COVID-19 bisa dipenjara. Jadi di sini dalam konteks ini penolak vaksin COVID-19 terlontar dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Wamenkumham lantas menyoroti ucapan Pigai yang keliru soal ultimatum remedium terkait dengan sifat dan karakteristik hukum pidana. Hukum pidana ini dipakai sebagai sarana paling akhir ketika sarana penegakan lain tidak berfungsi. Jadi Edi membantah pernyataan Pigai yang menyebut ultimum remedium harus ada pernyataan kekarantinaan nasional dulu dari Presiden. Pernyataan Munarman FPI yang bikin Kapolri baru cukup tertekan. Jadi di sini Munarman ini adalah mantan juru bicara FPI merespons rencana Kapolri Listio Sigit Prabowo yang akan menghidupkan kembali pasukan pengamanan masyarakat atau Pamswakarsa. Di sini Pamswakarsa memiliki masa lalu yang cukup kelam di tahun 1998. Jadi dikhawatirkan momen ini akan terulang kembali. Jadi kondisi masyarakat saat ini membuat mereka mudah dimanfaatkan elit politik untuk diadu domba. Hidupnya kembali Pamswakarsa dinilai dapat mempermulus adu domba. Selanjutnya yang ketiga yakni Jenderal Polisi Sigit Prabowo melontarkan sebuah rencana yang bikin anggota Polri lain ini cukup gemetaran. Jadi Jenderal Polisi Sigit Prabowo ini mempunyai rencana setelah dilantik akan memukul rata siapapun pelanggar kode etik polisi akan dipenjara, termasuk mereka yang menggunakan narkoba, melakukan tindak pidana, dan melakukan tindakan kriminal lain. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melontarkan sebuah janji, yakni jika ada anggota pejabat Polri yang terlibat kejahatan seperti bandar narkoba, pengedar narkoba, maka akan langsung dipecat dan dipidanakan. Ini menjadi janjinya saat ia menjalani fit and proper test di depan Komisi 3 DPR RI. Yang kedua, langkah Amin Rais bikin Komnas HAM tak berkutik. Jadi tokoh reformasi Amin Rais ini mengajak 17 orang tokoh masyarakat untuk membentuk yang namanya Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan atau TP3 untuk mengusut tewasnya 6 laskar FPI dalam bentrok dengan polisi di Tol Cikampek KM 50 beberapa waktu lalu. Jadi di sini TP3 nanti isinya akan berisi buku putih yang memuat sejumlah fakta terkait dengan kasus tewasnya 6 laskar FPI tersebut. Buku ini dibuat agar seluruh komponen masyarakat tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Menko Polhukam Mahfud MD membongkar aliran dana FPI mencuri perhatian nomor 1 netizen pembaca setia genpi.co. Jadi di sini Menko Polhukam menduga adanya aliran dana FPI ini digunakan untuk kegiatan terorisme. Tuduhan ini bukan sekedar tuduhan, karena ini berdasarkan dari laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Mantan Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar pun membantah tuduhan tersebut karena ini dinilai adalah sebuah tuduhan yang dusta dan keji kepada sesama anak bangsa.
Aziz Yanuar mengklaim bahwa rekening milik FPI yang sudah diblokir PPATK tidak memiliki keterkaitan dengan aksi-aksi terorisme. Itu tadi rangkuman 5 berita paling banyak dibaca di genpi.co dalam Wow What's on this week genpi.co. Jangan lupa saksikan terus Wow setiap hari Minggu pukul 5 sore di YouTube channel genpi.co. Jangan lupa subscribe ya. Saya Tika Biantara, sampai jumpa minggu depan.